Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarul muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya dan dapat mengingatnya serta memujinya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berusaha dan berupaya untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat singkat ini, marilah kita merenung betapa banyak saudara kita yang meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak sedikit di antara kita, saudara kita, sahabat kita meninggalkan kita. Siapapun dan dimanapun pasti akan menghadapi yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Al-Quran surah Al-Ankabut. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Maka yang menjadi pertanyaan besar, apa saja yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kematian itu sendiri? Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita persiapkan untuk menghadapi kematian. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amalan wa huwal 'azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Tafsiran ayat tersebut yaitu beramal sebaik mungkin dan melakukan pekerjaan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal yang terakhir kita, maka maksimalkan dan lakukan amalan soleh sebaik mungkin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimahullah. Hal yang kedua yang harus kita siapkan untuk menghadapi malaikat, untuk menghadapi kematian. Yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Betapa bahagianya kita, walaupun umur kita telah terputus, walaupun kita sudah wafat, tetapi ada amal jariah yang mengalir terus untuk kita. Salah satunya, ada 3 amal jariah yang dapat bermanfaat untuk kita setelah kita wafat. Yang pertama yaitu ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan, serta sedekah jariah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan. Dan yang ketiga, sedekah jariah. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita siapkan dalam menghadapi kematian yaitu senantiasa berdoa kepada Allah Rabbul Jalal untuk diberikan kematian yang indah, kematian husnul khotimah, kematian yang selalu diimpikan oleh umat muslim, yaitu kematian dalam keadaan baik. Ada beberapa tanda seseorang wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu yang salah satunya yaitu melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai kalimat penutup
di akhir hayatnya. Insya Allah ia akan menjadi seseorang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki seseorang kepada kebaikan, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum ia meninggal. Maka selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai kematian yang terbaik, mencapai kematian yang selalu diimpikan oleh umat Islam, yaitu kematian husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah dapat mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan huwa as-sami'ul alim. الحمد لله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولا قريب مشرك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منه وأعلم أقوال إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمهما كما ربياني صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله محب العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكر لكم على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.